walaupun atlet bisa dapat medali misal kayak SEA Games gitu, ngerek gendera neng Malaysia misalnya, itu mereka hormat sambil nangis. Nangisnya kapan bonusku cair. Oh, ini menarik nih kalau Assalamualaikum, salam senja untuk semuanya, untuk sahabat-sahabat traveler, sahabat-sahabat entrepreneur di seluruh Indonesia. Ketemu lagi di Travel Ebo dan kali ini ketemu lagi dengan narasumber kita, Mas Indra Alam di Kota Wonosobo. Jadi ketemu kita di ini Prasasti Cafe. Ini yang punya beliau, tapi yang mengelola istri beliau, yang namanya Mbak Santi Prasasti. Tapi kita tidak ngomong kafenya kali ini, kita ngomong hobi plus aktivitas rutinitas yang dilakukan Mas Indra selaku atlet dan aktivis olahraga di Wonosobo dan tingkat nasionalnya. Ya, ini apa? Beliau ini ternyata selain atlet bola basket juga ditunjuk diamanahi sebagai ketua Persatuan Bola Basket seluruh Indonesia cabang Kabupaten Wonosobo. Nah, ini pertanyaan pertama sekaligus pembuka podcast ini. Langsung aja ke Mas Indra, perkenalan plus apa itu Perbasi dan kapan diamanahi. Monggo Mas Indra. Yuk, gini, masih bersama saya Mas Indra gitu. Saya juga diamanahi. Jadi diamanahi sama teman-teman itu karena salah satu faktor itu di bola basket saya tuh termasuk penggemar. Yang kedua saya juga pernah terjun di basket juga. Saya ini wis 36 tahun, istilahnya kan cuma support ke adik-adik, anak-anak yang intinya memfasilitasi untuk mereka agar bisa berkembang. Karena ada dua kan yang bisa ngerek bendera di negara lain, kunjungan negara sama olahraga. Kalau mendapatkan medali itu kan genderone langsung. Walaupun atlet bisa dapat medali misal kayak SEA Games gitu, ngerek gendera neng Malaysia misalnya, itu mereka hormat sambil nangis. Nangisnya kapan bonusku cair. Oh, ini menarik nih kalau stand up comedy apa bridgingnya, parts lainnya masuk ini. Hormat itu bukan karena terharu. Bisa jadi negaraku dilihat internasional ya. Cair gitu kan. Bonusku kapan cairnya? Berarti itu masalah itu ya. Tapi ngomong-ngomong, sebelum artinya jadi ketua Perbasi, punya klub juga berarti Mas Indra ya? Saya tuh kemarin pernah 1 tahun itu jadi presiden klub bola basket di Jogja, namanya Bima Perkasa Jogja. Bima Perkasa Jogja. 1 tahun di situ saya mencoba coba next level ke liga profesional gimana sih? Ya alhamdulillah dapat networking. Terus tak terapkan pengembangan ke kabupaten. Intinya ilmu dari atas kan tak terapkan ke bawah lagi. Saya juga pas jadi presiden klub di Bima Perkasa itu saya udah menjabat di Pengka Perbasi juga sebagai ketua. Kenapa diamanahi itu kurang lebih 2020, udah 2 tahun ini. Ya alhamdulillah jalan growth bagus gitu kan. Bibit-bibit Wonosobo berarti bagus juga ini selama pegang Wonosobo. Pelajar, mahasiswa atau apa? Lebih pelajar Pelajar ya. Sampai ke sebelumnya itu nggak ada pembibitan anak usia dini, sekarang sudah ada pembibitan usia dini ya karena modelnya menuju atlet profesional itu kan kalau di China, di US itu kan umur 4 tahun itu kan sudah di ini ya. Sudah kayak dijuruske. Iya, kayak wes randone iki wes bener-bener ini loh, bener-bener kamu besok itu kamu punya raw material sebagai atlet. Apa karena itu Mas Indra sering membawa teman-teman Wonosobo ini keluar daerah untuk tanding atau baik kompetisi resmi? Ya otomatis tuh gini, mereka harus sering dilatih. Dilatih itu nggak cuma latihan itu kan bisa latihan sendiri, latihan bareng kelompok sama nguji mental itu kan harus
bertempur ya. Iya, sparring, ya. sparring partner. partner. Sparring partner itu kan harus sama yang lebih tinggi. Oke. Sama pengusaha itu nek sharing-sharing kan pengennya ketanya sama yang orang lebih tinggi gitu Oke. Biar misalnya bisnisnya baru kelas 1M pengen ke 10M itu belajarnya sama saya bisnis 10M. Terus baru belok balik lagi, wah ternyata masalah saya kecil ya. Iya, betul. Gitu sih. Nah, itu kan kesana kemari ngelola ini Perbasi, namanya ngelola organisasi pasti butuh dana besar untuk keluar kota, untuk pembinaan atlet. Ini selama ini bagaimana? Apa maksudnya itu gambarannya yang bisa diceritain gitu? Pendanaan. Ya, salah satunya kan pasti pendanaan. Saya pikir organisasi kesana kemari, apa mereka mandiri, apa ada dukungan pemerintah kita itu peduli olahraga apa enggak, atau yang hormat menangis kapan cair tadi, atau fenomenanya bagaimana? Ya gini sih, kemarin tahun lalu ada event Porda Kejurda itu kan namanya event Bulung Mas Kedu Pekalongan Banyumas itu ada beberapa kabupatennya di sini. Alhamdulillah ada bapaknya Perbasi, pengurus kabupaten olahraga itu ada bapaknya namanya Koni. Nah dari Koni dia cair duit 5 juta. Alhamdulillah, Kejurda ya, modalnya 5 juta ya. Disyukuri namanya. Disyukuri. Karena ketika sudah masuk itu, kalau saya akuti wis kan passion gitu. Oke. Artinya ketika wis diamani konco-konco nek ngasih minimal kok ngejarin enggak juara dulu lah. Bisa keikut sertaan ki wis. Iya. Kompetisi jalan ibaratnya ya. Wis kebanggaan. Jadi tetap eksistensi tetap ada. Iya. Nah, berangkat ya dana ya kayak gitu, tahun kemarin 5 juta habis 60 juta untuk semua Porda, akhirnya 60 juta. Artinya sisanya itu kan Pak Ketua ikut puyang untuk memikirkannya. Salah satu tugasnya ketua itu adalah ujung tombok. Jadi ngurusi olahraga ki mong siji, belum wong edan ya. Karena lahir batin ya. Soalnya kalau sudah dapat kita menjalani pun enjoy. Kadang-kadang yo siap mental lah ya. Nek rano sponsor yo otomatis siap tombok tadi ya. Syukur ada sponsor, kalau nggak ada yang mau jadi sponsor ya itu tadi dari awal udah siap ujung tombok. Dan selama ini banyak sponsornya, banyak tomboknya Mas Indra. Kalau mengurusi kabupaten, insya Allah banyak tomboknya. Kalau kabupaten ya. Karena background saya bukan orang politik yang bisa menurunkan dana aspirasi ataupun pejabat eselon yang mempunyai fasilitas pemerintahan yang bisa dipakai. Jadi misalnya berangkat mobil pribadi berangkat bawa nang Semarang seminggu, bawa nang Kebumen kemarin seminggu mobil pribadi. Bensin sendiri gitu. Ya di satu sisi artinya ketika next suatu saat anak yang saya pegang itu bisa jadi bibitnya muncul ya. Jadi atlet dan bisa sampai membawa merah putih ke negara lain. Wes nonton kebanggaan, kepuasan batinnya lagi ya. Minimal itu memfasilitasi mereka. Ya anak-anak SMP SMA sekarang biar terhindar dari hal yang tidak bermanfaat lah. Ngegame, sampai narkoba, minuman keras, betul. Ada fasilitas. Ini ada prestasi, ada reputasi, bawa nama bangsa gitu ya. Itu sampai di sini ini ada lapangan olahraga free gratis, ada gym, saya gratiskan kalau atlet 3 bulan sebelum menjelang pertandingan. Oh ya, ini saya tegaskan lagi ya, kafenya Prasasti Cafe ini ada tempat gymnya, ada lapangan basketnya, dan ini kalau atlet-atlet Wonosobo persiapan kejuaraan, Mas Indra lagi-lagi ujung tombok mempersilahkan memakai fasilitas itu untuk agar mereka bisa berprestasi di tempat-tempat itu. Oke, terakhir mungkin Mas Indra ya, itu kan salah satu masalahnya di pendanaan nih. Apa nggak pernah misalnya Perbasi dengan segala pengurusnya ngomong ke induknya Tony, ke Polda, memaparkan realnya kalau kita mau punya atlet-atlet yang hebat tuh ya setahun dana pembinaannya sekian loh gitu. Pernah nggak diomongin kayak gitu dan tanggapannya bagaimana? Ya intinya satu atlet itu membutuhkan satu biaya kontrak, fasilitas. Saya di liga profesional itu atlet itu jatah sepatu 2 kali sebulan, setahun 2 kali. Gizi
Terus ya uang saku lah. Uang saku untuk mereka supaya semangat ya. Kalau memang benar-benar Mau dikelola. Iya, pembinaannya jangka panjang. Jangka panjang. Tapi ya di satu sisi alhamdulillah sih tahun ini sama KONI, karena kemarin saya terus membuktikan gitu kan, bisa bertarung totalitasnya gitu Pak, aku kembali desa ini ingin jenengan di desa ini turahe gimana wae aku paling sehat. Iya. Joli gimana aku paling sehat. Iya. Saya masih bisa bermanfaat untuk masyarakat ataupun atlet-atlet basket nih Wonosobo. Ya alhamdulillah tahun ini terus trust dari Pak Ketua KONI namanya Pak Kosin, beliau terus akhirnya ada trust. Itu tak nelus meneh. Walaupun ini belum bisa mencukupi tapi paling tak kunjungi ya. Berarti gara-gara prestasi bisa diraih, ada kepedulian meskipun ya belum maksimal dari pihak KONI maupun Polda gitu ya. Apalagi ya ngobrolin tentang. Jadi intinya ya kita sering melihat atlet ya, kondisi atlet itu yang berjuang membawa nama daerah, membawa nama provinsi misalnya PON gitu kan. Itu juga enggak rahasia umum juga, beberapa atlet PON itu yang cerita sama saya mau makan sekali makan cuma 10.000. Subhanallah. 10.000 sekali makan, nggak usah sebutin dari provinsi mana, ada gitu. Mohon ini anggota DPR kita lah yang di pusat atau yang di DPRD daerah yang di komisi keolahragaan, masa ngasih atlet yang nutrisinya harus bagus ya, menjaga kebugarannya, beli fasilitasnya, jatahnya 10.000 satu hari sekali makan kan. Dari mana apa proteinnya ya bisa didapat kalau 10.000 itu nasi kucing dapatnya gitu. Ini terus terang ketika speak up ke masalah olahraga ya, saya yakin banyak kok dari olahragawan yang merasakan ya, bulu tangkis itu banyak yang lari ke luar negeri pelatihnya atletnya ya, mungkin ya gara-gara pembinaan yang nggak pasti gitu kali ya, nggak maksimal ya. Memang jadi rahasia umum. Terus ya intinya nek wong Jawa ki jer Basuki mau nek arep prestasi yang bagus itu ya sangune ya kuat. Karena itu satu jenis olahraga sih. Semua olahraga masih membutuhkan membutuhkan power. Latihan sehari harus 2 kali 3 kali misalnya. Dengan gizi seperti itu apakah dapat gizi? Yes, karbohidrat tok itu kan nasi kucing soalnya. Tapi kapok nggak dengan kondisi seminimalnya fasilitas dari mana-mana ini Mas Indra? Apa tetap karena ini passion, karena kepuasan batin melihat tumbuh bibit-bibit baru jalan terus? Nah aku sih gini ya Om, alhamdulillah saya diberikan rezeki lebih, aku diparingi kesehatan. Nah, selama aku temu konco-konco yang percaya aku dari ketua ning basket di Wonosobo sini juga, alhamdulillah saya kerahkan waktu, pikiran dan energi secara maksimal. Masalah tombok ini kadang jadi ya ritual ya nomor 17 lah. Itulah dari wis nganu lah, penting saya konco ya wong urip iso bermanfaat terus. Betul. Nah, terakhirnya teman-teman Wonosobo mau tanding di mana nih kalau dalam rencana tahun ini atau tahun depan? Ini tahun ini persiapan Kejurda Porprov di Semarang. Semarang alhamdulillah kita bisa memberangkatkan 3 cabang di basket itu, 5on5 putra, 5on5 putri sama 3x3 putra. Itu insya Allah berangkat. Jadi kurang lebih sekitar ada 50 orang. Itu bedanya apa 3 ini Om? Kalau 5on5 itu 5 lawan 5. Oh 5 lawan 5. Jadi ada basket itu ada cabang 5 lawan 5 sama 3 lawan 3. Oh gitu. Nah itu 3 cabang insya Allah kita berangkat, kurang lebih ya 50 pemain dan ofisial selama seminggu di Semarang. Masalah dana wis karo merem bismillah. Bulan apa sih? Oktober ini? Oktober. Oh bulan depan ya. Bulan depan kita harus berangkat. Makanya atlet-atlet tadi itu pada ngumpul di sini, ada lapangan bisa dimanfaatkan, fasilitasnya free, insya Allah gratis. Gym ya gratis 3 bulan sebelum tandingan gratis. Terus kalau dana, masalah dana sekarang merem karo melaku, karo merem karo melaku karo merem bisa kesandung bareng nih. Ya konco-konco yang Wonosobo saya juga menjadi relasi di HIPMI, Kadin gitu kan, sama disambati misal minimal Pak ini nilai mobilnya tak muternya bocah. Ya alhamdulillah kalau silaturahmi konco-konco. Oke, itu teman-teman cerita tentang kondisi perbasi atlet-atlet
di Wonosobo dan olahraga secara umum. Tapi catatan penting dari saya adalah Mbak ya wakil rakyat kita memikirkan kalau mau punya atlet-atlet hebat yang punya reputasi internasional itu dari daerah lah, itu gimana caranya, entah fasilitas atau pendanaannya, jangan 5 juta, 10 juta dan 10.000 per hari untuk makanannya. Catatan poinnya di sini. Saya kira itu ya Mas Indra ya. Moga-moga didengar. Thank you. Terima kasih pertemuannya Mas Indra. Ya. Untuk teman-teman moga-moga ini ada manfaatnya. Jangan lupa bahagia dengan ngopi, ngudut dan traveling. Mari kita pamit dulu Mas Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.